Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pembelajaran 4 Bulan Ramadan yang Indah. Halaman 29 sampai 37. Puasa di bulan Ramadan. Nah, di sini ada percakapan antara Ali dan Feni ya. Ferry. Mari kita baca bersama-sama. Fer, saya melihat wajahmu kurang ceria hari ini. Ada apa? Sapa Ali. Kamu kan tahu, Ali, sekarang ini bulan Ramadan. Saya sedang berpuasa, jawabnya. Oh, kamu sedang berpuasa. Baguslah, tetapi kenapa kamu kelihatan begitu lemas? Ali, saya katakan padamu sejujurnya, tahun ini saya berniat untuk melaksanakan puasa penuh 1 bulan. Sebelumnya puasa saya tidak pernah sepenuh 1 bulan ini. Biarlah saya lapar dan kelihatan lemas, asal Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang sama saya. Lanjut Ferry. Niatmu bagus sekali, Fer. Selama ini saya juga melaksanakan puasa penuh 1 bulan karena saya berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpal Ali. Aku disayang Allah. Mengapa sih kita harus berpuasa? Nah, suatu waktu Ali pernah bertanya dalam hati, mengapa Tuhan menyuruh manusia berpuasa? Tidak boleh makan dan minum sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Pertanyaan itu dapat terjawab setelah bapak gurunya memberitahu di sekolah ketika pelajaran agama. Puasa hadiahnya takwa. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari semua larangannya. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa hidupnya tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Berpuasa yang baik harus memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuannya. Puasa dalam bahasa Arab disebut shaum atau siam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipenuhi, puasa seseorang dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Pelajari dengan sungguh-sungguh ketentuan puasa berikut ini. Apa saja sih ketentuan puasa? Mari kita bahas satu persatu. Syarat wajib puasa. Nah, ada beberapa orang yang diwajibkan berpuasa. Siapa sajakah itu? Yang pertama, orang yang berakal. Nah, untuk orang gila atau hilang akal tidak wajib berpuasa, teman-teman. Lalu balik atau dewasa. Nah, ketika masih anak-anak atau sobi itu tidak wajib berpuasa. Kuat berpuasa. Nah, semisal ada seseorang yang sakit, nah itu tidak wajib untuk berpuasa. Nah, di sini ketika ada lemah, orang tua lemah boleh tidak berpuasa tetapi menggantinya dengan fidyah. Apa sih itu fidyah? Nah, fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari atau sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak puasa
kepada orang yang fakir atau miskin. Banyaknya adalah 1 mud. Nah, 1 mud itu sama dengan 626 gram. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Nah, selanjutnya syarat sah puasa. Nah, seseorang itu wajib puasa, namun ketika orang puasa belum tentu puasanya itu sah. Nah, apa saja yang membuat puasa tersebut sah? Yang pertama, Islam. Islam berakal, tamyiz, suci dari haid bagi wanita. Lalu dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Pada hari pertama itu ya teman-teman. Lalu dan hari tasyrik. Hari tasyrik itu tuh hari atau tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau bulan haji. Rukun puasa ada 2. Yang pertama berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktu setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shadiq atau fajar shadiq. Yang kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Aku jaga puasaku. Awas, jaga puasa, jangan sampai batal dan rusak teman-teman. Nah, apa sih yang membatalkan puasa? Hal-hal yang membatalkan puasa: makan dan minum sengaja, muntah dengan sengaja, haid atau melahirkan, hilang akal atau gila, murtad. Nah, hal-hal yang merusak pahala puasa adalah apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contoh perbuatan tercela: berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar, dan lain sebagainya. Apabila seseorang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah, namun tidak mendapat pahala. Aku harus berbuat baik. Nah, kita harus berbuat baik, menahan amarah, menahan makan, minum, dan lain sebagainya ketika berpuasa ya teman-teman. Harus sabar. Aku harus raih manfaat puasa Ramadan. Memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Nah, mari memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan teman-teman, karena Rasulullah SAW suka berbuat kebaikan. Berikut ini adalah contoh-contoh perbuatan baik yang selalu dilakukan beliau. Yang pertama, sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat isya. Nah, ini saya yakin teman-teman juga sering melaksanakan sholat ini ya, sholat tarawih ketika bulan Ramadan. Yang kedua, tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar. Nah, ini kalian juga harus belajar, karena suatu bacaan itu ketika kita membaca berulang kali maka kita akan menjadi lanyah. Jadi jangan bermalas-malas untuk membaca Al-Quran ya teman-teman. Memperbanyak sedekah. Nah, bersedekah maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama melakukan kebaikan. Nah, tidak hanya pada bulan Ramadan saja teman-teman. Tidak ada salahnya ketika kalian ingin berbuat kebaikan pada bulan-bulan yang lain. Namun yang istimewa itu adalah ketika bulan Ramadan. Manfaat puasa Ramadan. Mari meraih manfaat ibadah puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu memiliki banyak sekali manfaat. Apa saja? Yang pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa dan ibadah lainnya itu merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, melatih kejujuran.
Nah, di saat berpuasa, kita menahan lapar, dahaga, mampu untuk tidak makan dan minum meskipun tidak ada yang melihat. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Melihat atau Basiron. Menanamkan rasa kasih sayang. Nah, kita harus kasih sayang sesama manusia. Dengan berpuasa, kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak di antara mereka kelaparan dan kehausan. Sesama manusia, kita harus mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan. Lalu sehat jasmani dan rohani. Nah, orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmani dan rohani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, puasalah kamu supaya sehat. Lalu yang kelima, melatih kesabaran atau pengendalian diri. Nah, setelah itu ada rangkuman apa saja yang telah kita pelajari. Yang pertama, puasa Ramadan adalah perintah Allah, sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, berpuasa pada bulan Ramadan untuk meraih derajat tertinggi yaitu takwa. Puasa memiliki ketentuan-ketentuan seperti syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, dan yang membatalkan puasa. Pada bulan puasa dianjurkan memperbanyak amal ibadah seperti sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran, dan memperbanyak sedekah. Puasa Ramadan mengandung banyak manfaat, diantaranya ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih kejujuran, menanamkan rasa kasih sayang, sehat jasmani dan rohani, dan melatih kesabaran atau pengendalian diri. Wah, banyak sekali ya teman-teman ternyata manfaat dari puasa. Bacalah secara cermat percakapan singkat di bawah ini. Ada pelajaran yang kamu peroleh, jelaskan. Nah, mari kita baca bersama-sama. Ini ada pada halaman 35. Fer, saya melihat wajahmu kurang ceria hari ini, sapa Ali. Kamu kan tahu Ali, sekarang ini bulan Ramadan, saya sedang berpuasa, jawabnya. Oh, kamu sedang berpuasa, baguslah, tetapi kenapa kamu kelihatan begitu lemas? Ali, saya katakan padamu sejujurnya, tahun ini saya berniat untuk melaksanakan puasa penuh 1 bulan. Sebelumnya puasa saya tidak pernah penuh 1 bulan. Biarlah saya lapar dan kelihatan lemas, asal Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang sama saya. Ferry, niatmu bagus sekali, Fer. Selama ini saya melaksanakan puasa penuh 1 bulan karena berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timpal Ali. Nah, ada pelajaran teman-teman di dalam percakapan tersebut. Apa pelajarannya? Berpuasa itu harus diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuasa dengan tujuan mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berpuasa karena terpaksa atau mengharapkan imbalan dari orang lain. Nah, ini kasih sayang ya teman-teman. Saya salah ketik, kalian bisa membenarkan sendiri. Kasih sayang Allah. Lalu pada halaman 35 yang B, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas. Sebutkan arti kutiba yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah. Nah, arti dari kutiba adalah wajib atau diwajibkan. Wajib bagi orang beriman berpuasa. Wajib artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, ini kalian bisa tulis sampai titik ini juga tidak apa-apa. Namun ketika kalian tulis semuanya ini lebih baik. Orang yang berpuasa akan meraih takwa. Apa arti takwa? Takwa adalah melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangannya. Sebutkan arti puasa menurut bahasa Arab. Puasa yaitu syam atau yaum, artinya menahan diri dari segala sesuatu. Nah, menurut ajaran Islam, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat.
Apakah boleh orang berakal berpuasa? Nah, orang yang berakal berpuasa itu boleh teman-teman. Malah diwajibkan ya untuk orang yang orang yang mempunyai akal berpuasa. Namun ketika orang yang hilang akal, nah itu tidak wajib teman-teman. Meskipun begitu, tidak ada aturan khusus yang melarang atau tidak memperbolehkan mereka untuk berpuasa. Saya ulangi lagi, jadi ketika seseorang mempunyai akal sempurna, nah itu wajib untuk berpuasa. Ketika hilang akal, maka tidak wajib berpuasa. Seperti itu. Apakah sah puasa orang yang sudah mumayyiz atau tamyiz? Jawabannya sah teman-teman. Kenapa? Karena anak yang sudah tamyiz boleh melakukan beberapa hal dalam syariat Islam. Apa arti mumayyiz? Mumayyiz adalah dapat membedakan teman-teman. Sudah dapat membedakan mana sih yang buruk, mana sih yang baik. Nah, seperti itu. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat pada malam hari untuk puasa Ramadan ya. Lalu menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Nah, ini kita harus lakukan ya teman-teman. Ini saya merangkumnya. Ketika kalian ingin lihat rukun puasa yang lebih jelas, ada pada halaman 31 yang paling bawah. Jelaskan sesuai pengamatanmu dua manfaat yang didapat oleh seseorang yang sedang berpuasa. Menurut saya, melatih kejujuran dan menanamkan rasa kasih sayang. Sebenarnya banyak sekali manfaatnya ya. Namun di sini saya hanya sebutkan dua saja. Apakah terdapat hubungan antara puasa dengan sabar? Iya, karena berpuasa melatih kesabaran, menahan hawa nafsu, dan segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Nah, itu ya teman-teman pada halaman 35. Sekarang pada halaman 36. Tanggapilah pernyataan berikut ini. Berpuasa bukti cinta kita terhadap Allah, itu saya setuju. Kenapa? Karena salah satu perintah Allah adalah berpuasa. Yang kedua, kita berpuasa karena takut pada orang tua. Nah, ini saya tidak setuju. Kenapa? Karena kita puasa itu karena takut akan murkanya Allah. Saya berpuasa supaya diberi jajan oleh orang tua. Nah, ini saya juga tidak setuju karena puasa itu hanya mengharap ridho dari Allah. Selain perintah Allah, saya berpuasa supaya sehat. Saya juga setuju ini teman-teman, karena puasa dapat menyehatkan jasmani dan rohani. Orang berpuasa hanya mendapatkan lapar saja. Saya tidak setuju karena apa? Karena banyak sekali manfaat dari puasa teman-teman. Selain membuat kita menjadi dekat dengan Yang Maha Kuasa, juga menjadikan kita sehat. Lalu menahan dari kesabaran atau menahan dari pengendalian diri. Nah, seperti itu ya. Tugas kelompok. Nah, ini ada pada halaman 36 yang paling bawah. Bersama kelompokmu diskusikan tentang kegiatan pada bulan Ramadan untuk memperoleh takwa. Sebenarnya banyak sekali teman-teman. Misalnya saja tadarus, memberi sedekah, sholat 5 waktu, menyambung silaturahim, dan masih banyak lagi. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.